Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak dapat menghentikan Qin Chen. Sekarang Qin Chen telah memasuki inti sumber kehancuran, mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Kita tidak bisa menghentikannya. Dengan kekuatan kita, selama kita tidak bisa menghancurkan tubuh aslinya, kita tidak bisa menyebabkan kerusakan fatal padanya. Sebaliknya, jika dia meledak lagi dan lagi, itu akan menimbulkan masalah bagi kita. Para penguasa Jueyan, Zhang Ji, dan Mihai semuanya putus asa karena menyadari bahwa bagaimanapun mereka mencoba, mereka tidak dapat menggoyahkan Qin Chen. Hal ini membuat mereka menyerah sepenuhnya untuk menghentikan Qin Chen. Apakah ini inti asal-usul garis keturunan Dewa Penghancur? Memasuki dunia inti asal-usul kehancuran, Qin Chen juga merasakan bahwa inti asal-usul garis keturunan Dewa Penghancur mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Kekuatan penghancur ini mengandung jalan menuju kehancuran yang khusus, yang dapat dirasakan dengan jelas oleh Qin Chen. Meskipun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber kehancuran dari garis keturunan penghancur jiwa berada tepat di depannya, ketika Qin Chen melihat, dia menemukan bahwa semua metode pengamatan tidak dapat mengamati esensi dari jalan kehancuran ini. Terintegrasi ke dimensi yang lebih tinggi, tampak nyata, namun juga tampak hampa, tidak dapat dirasakan dengan mudah. Qin Chen mengikuti fluktuasi misterius, dan menyelidiki secara mendalam perubahan misterius di jalan kehancuran, mencoba mengintip wujud sebenarnya dari asal-usul garis keturunan penghancur jiwa. Dan pada saat Qin Chen dengan hati-hati merasakan inti esensi kehancuran asal-usul garis keturunan penghancur jiwa. Lokasi Prison Valley, Tuan Mi Dao sedang menekan klon Molly ketika dia tiba-tiba mendongak dengan kaget dan marah, melihat ke arah area intinya. Benda asing macam apa yang telah menyerbu bagian paling mendasar dari tanah inti Master Dao ini? Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jueyan dan yang lainnya tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Mereka benar-benar membiarkan seseorang menerobos inti garis keturunan penghancur jiwaku. Apa yang mereka lakukan di sini? Ledakan, inkarnasi Dewa Mi Dao dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Sambil menekan Molly, dia buru-buru mengirim pesan kembali untuk menegurnya. Mengapa serangan orang ini tiba-tiba melemah? Apa yang terjadi sekarang? Molly mengerutkan kening, merasa agak waspada dan agak bingung. Tidak peduli apapun, selama ada kesempatan, melarikan dirilah terlebih dahulu. Molly menjadi kejam dan mengaktifkan pusaran pemakan dunia, yang tiba-tiba meledak, mencoba segala cara untuk meninggalkan tempat ini. Wilayah inti dari Destroyer Lord, Qin Chen dengan cermat mengamati inti asal jalan kehancuran di depannya, matanya sedikit menyipit. Asal-usul ini sangat kecil, lebih kecil dari substansi apapun. Jika Anda mengatakannya besar, ia memancarkan seluruh wilayah garis keturunan penghancur jiwa. Ia sangat luas. Seperti sebuah singularitas, semua kekuatan penghancur berasal dari titik kecil ini. Inilah asal-muasal garis keturunan penghancur jiwa, dan juga inti dari Dao kehancuran yang memungkinkan penguasa kehancuran mengendalikan Dao kehancuran dan menjadi penguasa abis yang kuat di tingkat dewa-dewa. Meskipun sungai panjang kehancuran yang benar-benar dikuasai oleh sang penguasa kehancuran telah dibawa pergi olehnya ke jurang keheningan abadi, seberkas kekuatan yang tersisa di wilayahnya masih merupakan sumber kekuatan utamanya. Cara biasa tidak dapat melihat asal-muasal jalan kehancuran ini. Lagi pula, sulit bagiku untuk mengamati asal-muasal alam semesta berdimensi tinggi, apalagi kekuatan jalan di jurang. Kita harus menggunakan kekuatan dimensi yang lebih tinggi untuk mengamati. Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, boom. Seberkas petir yang mengerikan menyambar di kedalaman matanya. Berdengung, dalam sekejap, struktur jalan yang tak berujung dan indah muncul di depan mata Qin Chen. Itu benar-benar berhasil, mata Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Inti dari asal-usul Dao besar kehancuran dari Dewa Kehancuran mulai secara bertahap muncul dengan jelas di depan Qin Chen. Mengikuti perubahan misterius dan mengintip lebih dalam, perubahan misterius dari kehancuran asal-usul seluruh garis keturunan penghancur jiwa perlahan muncul di benak Qin Chen. Ini adalah struktur misterius yang jauh lebih besar dan lebih luas daripada jalan biasa. Dia pasti sedang memata-matai asal-muasal garis keturunan penghancur jiwaku. Para penguasa Jueyan, Zhang Jie, dan Mihai di kejauhan semuanya melihat pemandangan ini.
Meskipun mereka menonton dari pinggir lapangan dan tidak dapat melihat apapun, mereka memiliki firasat samar bahwa orang kuat di hadapan mereka, yang tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada mereka dan kemungkinan besar telah mencapai tingkat penguasa Dao setengah langkah, pasti tengah berusaha memata-matai secara mendalam sumber kehancuran dari garis keturunan penghancur jiwa mereka. Orang ini lebih kuat dari kita, dan pemahamannya tentang Dao lebih dalam dari kita. Bagaimana jika dia menemukan sumber kehancuran garis keturunan penghancur jiwa milikku? Penguasa wilayah Jueyan sama sekali tidak bersedia. Apakah kita akan membiarkan dia memata-matai kita, membiarkan dia mendapatkan wawasan? Sang penguasa wilayah pemakaman tak kuasa menahan diri untuk berkata, menghentikannya, bagaimana cara menghentikannya? Sang penguasa wilayah penghancur memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Bukannya mereka tidak ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Benar-benar musnah. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di benak mereka bertiga. Guru Agung, Lord Jueyan dan yang lainnya terkejut. Lord Midao mengirimkan pesan dari jauh. Suara itu melewati dunia dimensi tinggi yang tak berujung, melintasi dunia yang luas, dan akhirnya muncul di benak mereka. Apa yang kalian bertiga lakukan? Bagaimana mungkin seseorang bisa menyerbu area inti asal jalan penghancuran besar sekte pembasmi jiwaku? Suara dingin dan marah meledak di benak beberapa orang. Master Dao, orang ini sangat kuat. Dia kemungkinan besar adalah seorang Master Dao setengah langkah, dan dia telah mengembangkan napas kehidupan yang kuat. Dia juga anggota garis keturunan Spirit Sein di bawah Master Ling. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak dapat membunuhnya. Mohon maafkan saya, Master Midao. Meskipun mereka adalah pendekar tingkat atas dari garis keturunan Miling, Tuan Jueyan dan anak buahnya bagaikan burung puyuh di hadapan Tuan Midao, dan sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan. Silsilah guru spiritual, suara Master Dao menjadi semakin pelan, dan saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba meraung marah, "Nak, kau masih ingin melarikan diri?" Ledakan, terjadi fluktuasi mengejutkan yang datang dari arah lembah Yugu. Kalian bertiga harus segera menghentikan orang ini. Aku telah menghancurkan asal-usul sebuah garis keturunan, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dengan mudah oleh siapapun. Namun, kita tidak dapat membiarkannya memahaminya dengan tenang. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mengusirnya dan menjebaknya. Jangan khawatir tentang hal lain. Tunggu sampai guru Tao ini kembali. Setelah teriakan tergesa-gesa, komunikasi dari Lord Midao segera terputus. Kemudian, suara gemuruh keras terdengar lagi dari arah Yugu. Jelas saja, tindakan Molly membuatnya tidak lagi tertarik memperhatikan tempat ini. Ini, Tuan Midao telah memberi perintah. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Mihai menggertakkan giginya. Apa yang bisa saya lakukan? Penguasa wilayah Jueyan juga merasa dirugikan. Di area inti klan penghancur jiwa ini, kapan mereka pernah menderita kerugian sebesar itu? Dengan kekuatan mereka, ditambah berkah dari tanah inti garis keturunan penghancur jiwa, mereka penuh percaya diri. Namun, siapa yang mengira bahwa orang di depan mereka benar-benar akan mulai mencoba memata-matai dan memahami asal-usul garis keturunan penghancur jiwa miliknya? Coba sendiri, penguasa wilayah pemakaman merasa sedikit cemas saat menonton dari samping dan tak dapat menahan diri untuk berkata, "Kita harus menghentikannya dengan segala cara, ambil tindakan." Meskipun Tuan Jueyan dan Tuan Mihai tidak percaya diri, mereka harus mematuhi perintah Tuan Midao. Jika tidak, mereka tidak akan berakhir baik ketika mereka kembali. Ledakan, ketiga orang kuat itu menyerang lagi dengan kekuatan besar. Kali ini mereka bahkan mengerahkan kekuatan penghancur di asal-muasal area inti. Bising, Qin Chen menatapnya dengan dingin, tetapi tidak bergerak. Dia hanya meningkatkan pertahanan tubuh ilahinya secara ekstrim. Dia juga mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan asli guru spiritual untuk memperbaiki dirinya sendiri dan menutupi napas lautan alam semesta di tubuhnya. Adapun dirinya sendiri, dia duduk bersila dengan kokoh di area inti garis keturunan penghancur jiwa, berdiri dengan gagah di lautan kehancuran ini, dengan hati-hati memata-matai asal-usul garis keturunan penghancur jiwa. Tiga penguasa domain puncak dari garis keturunan penghancur jiwa hanya bisa menyerang dengan amarah dan kekuatan, menyatu ke dalam laut kehancuran, membawa kekuatan laut kehancuran yang tak berujung. Tiga kekuatan tingkat tertinggi bekerja sama satu sama lain untuk mengepung Qin Chen.
Mereka mencoba segala cara yang mungkin, tetapi tingkat kekuatan tertinggi yang mereka bertiga miliki hanya mendekati tingkat Master Dao setengah langkah. Bagaimana mereka bisa membunuh tubuh Dewa Qin Chen yang mengandung kekuatan dimensi tinggi? Qin Chen duduk bersila, dan lapisan energi tubuh ilahinya melindungi lingkungan sekitar dan menahan semua serangan dari lingkungan sekitar. Sekarang tidak perlu lagi berkelahi, jadi masih mudah untuk melawan. Bahkan dengan upaya gabungan dari 3 penguasa domain teratas dari garis keturunan penghancur jiwa dan bantuan kekuatan laut kehancuran, mereka tidak dapat mengalahkan lapisan energi tubuh Dewa Qin Chen. Dengan upaya Qin Chen yang disengaja, 3 penguasa domain kadang-kadang hampir tidak dapat menembus lapisan energi tubuh Dewa Qin Chen sedikit, dan hanya menyebabkan beberapa luka daging. Qin Chen tidak membiarkan mereka menyerang sepanjang waktu. Dari waktu ke waktu, dia akan mengeluarkan energi pedang yang tak ada habisnya untuk membiarkan mereka merasakan sakitnya dipukuli. Setelah pengepungan singkat, 3 penguasa domain teratas dari garis keturunan penghancur jiwa berhenti total. Tidak ada gunanya, pembelaan orang ini terlalu tidak normal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. 3 penguasa domain puncak tidak mau menyerah dan menatap Qin Chen yang sedang duduk bersila. Lupakan saja, karena kita tidak bisa menghentikannya. Mari kita jebak saja dia. Ya, yang dimaksud oleh Guru Tao adalah dia tidak bisa pergi. Dengan kekuatannya, jika dia merasa tidak bisa memahami dan ingin pergi, kita tidak akan bisa menghentikannya dengan mudah, lebih baik tidak mengambil tindakan dan memasang jaring untuk menjebaknya. Itu saja, setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat membunuh atau menghentikan Qin Chen, 3 penguasa terkuat di domain Jueyan segera berubah pikiran. Mereka segera memobilisasi kekuatan jalan mereka sendiri dan mengubahnya menjadi sangkar langit dan bumi, mengikat erat Qin Chen yang berada di dalam asal jalan inti, dan menyembunyikannya. Lapisan demi lapisan kekuatan terus ditambahkan, mereka telah menyerang dan ingin menjebak Qin Chen. Bagaimanapun, mereka tahu betul bahwa bahkan jika Qin Chen berada di inti asal jalan mereka, mustahil baginya untuk benar-benar mengendalikan kekuatan jalan kehancuran. Jika kekuatan setingkat penguasa Dao begitu mudah dikendalikan, maka penguasa Dao Ling, penguasa Dao Mi dan yang lainnya tidak akan sekadar menjadi pengendali Dao besar. Bahkan orang kuat tingkat penguasa Dao tidak dapat dengan mudah memahami kekuatan Dao, jadi bagaimana orang di depannya ini dapat memahami dan mengertinya dalam waktu singkat. Bertahan pada inti asal itu sama saja dengan mengikat diri Anda sendiri dalam simpul-simpul. Ketiga orang ini telah menyiapkan tempat yang bagus untukku. Qin Chen melirik asal jalan inti yang terikat dan tidak bisa menahan senyum. Apakah Anda berpikir di sini tidak cukup sepi? Sengaja menciptakan lingkungan yang lebih baik, Paman Qin, di mana Anda? Saya merasa ada kekuatan besar yang menarik saya. Pada saat ini, di dunia di dalam tubuh Qin Chen, suara bingung Mo Nianli tiba-tiba terdengar. Qin Chen, aku juga merasakan suatu kekuatan yang menarikku. Ada juga keraguan dalam suara Fang Muring, yang datang dari jauh. Qin Chen terkejut. Apakah kamu yakin? Inilah kekuatan seorang guru Tao. Bersambung. Panggilan, Qin Chen melepaskan Mo Nianli dan Fang Muring bersama-sama. Wah, napas laut mati yang mengerikan itu masih ada di sekelilingnya, mencegah napas yang mengerikan dan merusak ini menyerang Mo Nianli dan Fang Muring. Paman Qin, apakah ini kekuatan yang kamu rasakan? Mo Nianli tercengang saat merasakan sumber dao penghancuran agung di depannya. Dia berkata dengan tak percaya, ternyata kekuatan inilah yang membuat aura di tubuhku bergejolak, sungguh kekuatan yang mengerikan. Paman Qin, kamu sangat menakjubkan. Kamu bisa tetap aman dan sehat dengan kekuatan seperti itu, kalau saja ayahku sekuat dirimu. Aku khawatir kamu tidak perlu datang ke jurang ini untuk menyelamatkannya. Mo Nianli menatap Qin Chen dengan takjub. Fang Muring juga berkonsentrasi dan berkata, Qin Chen, asal-muasal kekuatan ini sangat mengerikan, dan tampaknya memiliki daya tarik yang kuat terhadap darahku. Jika aku dapat menyerapnya, kultivasiku pasti akan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Apakah kamu yakin? Qin Chen melirik mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah sumber kehancuran yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa penguasa jurang, penguasa kehancuran. Sumber ini mengandung kehancuran tertinggi di jurang. Kekuatan sumber yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Apakah kamu yakin bisa menyerapnya? Bukannya Qin Chen tidak percaya pada mereka berdua,
Tetapi kekuatan ini terlalu mengerikan. Bahkan seseorang sekuat penguasa domain hukuman penjara tidak akan dapat menyerapnya dengan mudah. Jika dia menyerapnya dengan gegabah, kekuatan di tubuhnya pasti akan terganggu, dan dia akan meledak dan mati. Paman Qin, menurutku tidak apa-apa, Mo Nianli berkata dengan tegas. Oh, hati Qin Chen tergerak, kalau begitu, aku akan menarik sedikit sinarnya untuk kamu coba dulu. Wow, pikiran Qin Chen bergerak, dan aura laut mati di depannya langsung retak. Seketika, sinar asal jurang kehancuran menyebar dan memasuki dunia laut mati ini. Ledakan, begitu nafas ini masuk, kekuatan yang mengerikan melonjak, mencoba menyerang Qin Chen dan dua orang lainnya. Qin Chen secara alami tidak takut dan dapat dengan mudah merasakan kekuatan yang menghantamnya. Tanpa asal-usul dao kehancuran yang dikendalikan oleh dewa kehancuran, daya mematikannya tidak begitu kuat baginya. Sebaliknya, Qin Chen menatap Fang Muring dan Mo Nianli. Hah, dia tercengang saat melihat ini, di bawah tatapan terkejut Qin Chen, sinar nafas asli dari Avenue of Destruction ini tiba-tiba menjadi jinak setelah berada di depan Fang Muring dan Mo Nianli, seolah-olah dua buaya ganas langsung berubah menjadi dua kelinci putih kecil yang jinak, mengalir perlahan di depan Mo Nianli dan Fang Muring. Terlebih lagi, ada gumpalan halus asal dao besar yang perlahan-lahan memasuki tubuh kedua orang itu. Meskipun sangat halus, gumpalan itu terlihat oleh mata telanjang dan memang perlahan-lahan dirasakan dan diserap oleh kedua orang itu. Aura yang mendebarkan perlahan menghilang dari tubuh Mo Nianli dan Fang Muring. Apa asal-usul darah di tubuh mereka? Qin Chen terkejut. Ketika Mo Li bertarung dengan klan Abyss sebelumnya, Qin Chen sudah memiliki pemahaman tertentu tentang kengerian garis keturunan Mo Li. Tetapi sekarang tampaknya dia masih meremehkan garis keturunan Mo Li. Menghadapi asal-usul jurang tingkat dao yang tidak dikendalikan oleh seorang guru pun, kekuatan asal-usul yang mengerikan seperti itu benar-benar akan berhenti menyerang mereka berdua dengan sendirinya. Dan dengan tingkat kultivasi Mo Nianli dan Fang Muring saat ini, mereka mampu menyerap dan memahami kekuatan semacam ini. Meskipun kecepatan pemahaman dan penyerapannya sangat lambat, hal itu tetap membuat Qin Chen sangat terkejut. Sepertinya kecepatan pertumbuhan kedua orang ini di jurang mungkin lebih cepat dari yang kubayangkan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan mereka berdua. Dia segera tenggelam dalam persepsi asal-muasal kehancuran. Saya berharap asal-usul jalan kehancuran agung dari Dewa Penghancur ini dapat membantu saya meningkatkan kultivasi saya. Qin Chen memejamkan matanya, sepenuhnya melepaskan persepsinya, dan menyatu dengan asal-muasal jalan di depannya. Wow, sumber jalan kehancuran yang tak berujung melonjak, terus-menerus mengaduk jiwa Qin Chen. Qin Chen duduk bersila di lautan kehancuran yang tak berujung ini. Karena persepsi kekuatan dimensi tingginya, Qin Chen mampu perlahan mengintip gambaran lengkap tentang asal-usul garis keturunan penghancur jiwa dengan secercah pikiran. Setelah menghabiskan waktu yang lama, Qin Chen akhirnya melihat sekilas asal-muasal silsilah penghancur jiwa. Asal-muasal ini didominasi oleh kekuatan penghancur yang mengerikan, dikombinasikan dengan kombinasi misterius dan sempurna dari banyak kekuatan cabang seperti bencana, pemusnahan, keretakan, dan kehancuran. Tidak perlu memahami banyak cabang ini secara terperinci. Lagi pula, bahkan jika kekuatan cabang dipadatkan secara ekstrim, saya khawatir tidak akan ada terobosan besar. Namun, kita dapat menggunakan kekuatan cabang ini sebagai petunjuk untuk mempelajarinya sedikit demi sedikit. Hanya dengan mengintip seluruh asal-usulnya, Qin Chen merasakan luasnya dan kekejaman dao besar. Jika dia ingin memahaminya sepenuhnya, itu pasti akan menjadi proyek besar. Cloning Lord of Destruction ada di Prison Valley sekarang. Aku tidak punya banyak waktu. Dari arah mana aku harus memulai? Qin Chen dengan cermat mengamati kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Pembunuhan, tiba-tiba, matanya berbinar gembira. Dalam kekuatan penghancur yang tak berujung ini, dia merasakan jejak kekuatan pembunuh. Membunuh itu dekat dengan kehancuran, wajar saja jika jalan penghancuran mengandung sebagian dari jalan pembunuhan. Kekuatan laut kematian milikku adalah cara untuk mengalahkan niat membunuh Kaisar Dewa. Aku telah tenggelam dalam jalan ini selama bertahun-tahun, dan ini mungkin menjadi terobosan. Qin Chen langsung mengaktifkan niat membunuh yang tak berujung di tubuhnya untuk mengintegrasikan kekuatan asli dao besar kehancuran. Jika dia ingin memurnikan asal-muasal yang merusak dari garis keturunan penghancur jiwa ini,
dia harus setidaknya menguasai salah satu kekuatan cabang tingkat tertinggi dengan sempurna dan menggunakan cabang tersebut untuk mengungkitnya, seperti memberinya titik tumpu. Tanpa titik tumpu, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia tidak akan mampu menyempurnakan asal-muasal tingkat penguasa Dao secara tuntas, tetapi jika ada titik tumpu, segalanya akan mungkin terjadi. Dengan tingkat kekuatan membunuh tertinggi, Anda dapat mengikuti petunjuk untuk menyempurnakan asal-usul sepenuhnya, atau Anda dapat langsung memahami jalur kehancuran. Jika Anda dapat mencapai tingkat kekuatan tertinggi tertentu, Anda juga dapat menyempurnakannya. Qin Chen menentukan rencana pemurnian. Cara pertama lebih cocok untuknya karena dia telah menguasai metode pembunuhan yang relevan. Meskipun itu adalah pembunuhan lautan semesta, keduanya telah dikonfirmasi dan dapat diintegrasikan lebih cepat. Tidak sulit bagi Qin Chen untuk menguasai jalur pembantaian jurang ini dan mencapai tingkat master domain pemusnahan mutlak. Niat membunuh Kaisar Dewa Nisa Senior tidak lebih lemah dari niat membunuh Dewa Penghancur. Selama aku mengerahkan seluruh kemampuanku, aku pasti bisa mengendalikan jalan kehancuran ini dan mengintegrasikannya ke dalam diriku, lalu aku akan segera pergi dan mempelajarinya dengan saksama, pikir Qin Chen. Berdengung, Qin Chen mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan jalan pembunuhan di tubuhnya dan dengan cepat mulai menganalisis dan mempelajarinya. Wilayah inti dari Destroyer Lord, 3 penguasa wilayah Jueyan terus memperkuat jebakan, tetapi menemukan bahwa Qin Chen tidak bergerak sama sekali di dalamnya. Mereka bingung dan khawatir. Orang ini sudah lama berada di sini, dan dia masih belum mencoba mencari jalan keluar? Apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Apakah kamu tidak takut Tuan Midao akan kembali dan membunuhmu? Penguasa wilayah Jueyan dan yang lainnya tidak dapat memahami jalan pikiran Qin Chen. Berbicara secara logis, setelah sekian lama berlalu, orang di dalam seharusnya menyadari bahwa dia tidak dapat memahami asal-muasal jalan kehancuran di hadapannya. Jadi mengapa dia masih berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun? Tanpa mereka sadari, pada saat ini, Qin Chen, dengan restu dari jalan pembunuhan milik Kaisar Pembunuh Dewa, telah melihat inti dari cabang pembunuh di jalan kehancuran. Apakah ini tingkat kekuatan membunuh tertinggi di jurang? Ketika Qin Chen pertama kali mulai memahaminya, dia dengan cepat memahami 70% hingga 80%, namun, untuk sepenuhnya menguasai tingkat kekuatan membunuh tertinggi ini, bahkan dengan pemahaman dan wawasan Qin Chen, masih butuh banyak waktu. Wow, aura pembunuh yang mengejutkan mengalir di telapak tangan Qin Chen. Memang ada perbedaan besar antara jalan pembunuhan laut semesta dan jalan pembunuhan jurang. Qin Chen sekarang sepenuhnya memahami bahwa meskipun keduanya adalah tingkat kekuatan tertinggi, masih ada banyak perbedaan di antara mereka. Qin Chen melihat metode pembunuhan di depannya yang memancarkan kekuatan yang mengerikan dan mencemari. Sinar kekuatan Dao besar ini seperti kekuatan jurang di Istana 10 Kesengsaraan, dan sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Chen. Sekarang, saatnya untuk mengintegrasikan asal-muasal jalan kehancuran ini. Mata Qin Chen terfokus, dan dia tiba-tiba melihat ke arah asal-muasal yang luas di depannya. Ledakan, pikirannya menyebar seperti tinta, tiba-tiba memasuki inti asal jalan kehancuran di depannya dan menyatu dengan dirinya sendiri. Ini dia. Qin Chen berkata dalam hati, dan momen ini, lembah penjara, klon Dewa Midao yang tadinya tak mampu mengalahkan Molly, tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap area intinya dengan ngeri. Tidak bagus. Dia sangat terkejut. Bersambung.